korupsi menahan dua petinggi perusahaan BUMN PT BGR. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mega kembali menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk penerima manfaat dan program keluarga harapan di Kementerian Sosial. Hah? Korupsi? Teman-teman semua tahu nggak sih tentang korupsi? Atau teman-teman semua hanya mengetahui bahwa korupsi ini hanya seperti pencurian uang? No, korupsi lebih daripada itu. Korupsi ini merupakan hal yang sangat buruk. Wah, korupsi itu apa sih? Mau tahu? Tonton video aku sampai selesai ya. Hai, hello everyone, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, saya Syahnaz Aurelia Zira. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Majalengka. Dan tentunya saya berasal dari Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini di asesmen kelima di seleksi calon duta hukum dan hak asasi manusia Jawa Barat tahun 2024, saya berkesempatan untuk memaparkan materi mengenai menanamkan sejak dini pendidikan anti korupsi. Baiklah teman-teman semua, kita langsung saja masuk ke pemaparan materi yang pertama mengenai pengertian korupsi. Sebelumnya teman-teman semua pasti udah sering denger nih apa itu korupsi, tapi mungkin beberapa dari kalian masih belum mengetahui pengertian secara umum mengenai korupsi. Jadi korupsi ini merupakan suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan. Untuk keuntungan pribadi seseorang, korupsi dapat melibatkan banyak kegiatan yang meliputi penyuapan, penjualan, pengaruh, dan pengelapan, serta mungkin juga melibatkan praktik yang legal di banyak negara. Baik, selanjutnya ada mengenai nilai anti korupsi. Apa sih nilai anti korupsi itu, teman-teman? Sini aku kasih tahu. Jadi, nilai anti korupsi ini dengan kita menanamkan nilai-nilai tersebut sejak dini melalui pendidikan adalah strategi yang efektif dalam mencegah korupsi tentunya. Dalam konteks ini, memahami pengertian korupsi dan dampak negatifnya bagi bangsa dan negara adalah langkah pertama. Korupsi dapat didefinisikan sebagai praktik yang merugikan negara dan masyarakat. Contohnya apa aja sih? Yang pertama, melambatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kemiskinan. Yang ketiga, menurunnya investasi. Jadi, dengan memahami dampak korupsi, siswa pasti lebih mudah untuk memahami pentingnya nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, integritas, dan akuntabilitas. Nah, gimana nih? Sudah mulai ada pencerahan belum? Tadi teman-teman sudah mengetahui ya apa itu pengertian korupsi dan juga ada apa saja nilai-nilai anti korupsi. Menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari adalah langkah berikutnya. Hal ini dapat dilakukan dengan yang pertama, mengamalkan kejujuran dalam transaksi bisnis. Yang kedua, menghindari pertukaran hadiah atau gratifikasi yang tidak sah dan memantau penggunaan dana publik. Dengan demikian, kita semua dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya dalam menghadapi korupsi. Selain itu, berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan korupsi di lingkungan sekolah dan masyarakat juga sangat penting, karena hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan diskusi, workshop, atau seminar tentang korupsi dan bagaimana cara mengatasinya. Teman-teman perlu mengetahui, pendidikan anti korupsi sejak dini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang korupsi dan dampak negatifnya. Dengan demikian, siswa dapat lebih mudah mengidentifikasi dan menghindari perilaku korupsi. Selain itu juga, pendidikan anti korupsi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kejujuran dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat menjadi bagian dari gerakan yang mengarahkan masyarakat Indonesia menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani. Sekarang, saya akan memberitahu teman-teman semua mengenai partisipasi apa yang dapat kita lakukan sebagai seorang pelajar untuk membantu pergerakan anti korupsi ini. Di sini terdapat 5 partisipasi. Yang pertama pendidikan anti korupsi, yang kedua partisipasi publik, yang ketiga penyediaan akses publik, yang keempat kampanye kesadaran, dan yang terakhir penyusunan kebijakan. Jadi teman-teman semua, untuk mencegah korupsi di negara ini, kita sebagai pelajar juga tentunya bisa melakukan beberapa langkah yang dapat dilakukan. Seperti yang pertama, menanamkan nilai anti korupsi sejak dini melalui pendidikan. Yang kedua, partisipasi dalam kegiatan pencegahan korupsi dan mengamalkan nilai-nilai anti korupsi tentunya. Dan yang terakhir, menjadi bagian dari gerakan yang mengarahkan masyarakat Indonesia untuk kesadaran masyarakat.
Teman-teman semuanya, perlu kita waspadai bahwa korupsi ini bukan hanya mengenai pengkhianatan terhadap rakyat, tetapi juga pengkhianatan terhadap masa depan bangsa. Tanpa integritas, kita tidak akan pernah bisa menghentikan korupsi. Maka dari itu, mari bersama dan berkontribusi untuk melakukan pencegahan terhadap korupsi. Baiklah teman-teman semua, seluruh indikator materi telah saya paparkan mengenai menanamkan sejak dini pendidikan anti korupsi, dari mulai pengertiannya, nilai-nilai anti korupsi, partisipasinya, penerapannya, dan juga penjelasan secara rinci mengenai nilai-nilai anti korupsi. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kurang kata. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.